Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Dapur Sains Fisika, apa kabar semuanya? Jumpa lagi dengan saya Purwani Nganteni. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan pembahasan tentang fluida statik, yaitu tegangan permukaan, kapilaritas, dan viskositas. Kita dahului dengan tegangan permukaan. Pernah nggak kalian melihat nyamuk yang dapat berjalan di atas air? Atau pernahkah kalian berpikir mengapa kita biasanya mencuci pakai deterjen? Nah, ini ada kaitannya dengan tegangan permukaan. Kita simpulkan dengan gamma ya. Air bersifat seperti membran atau lapisan tipis. Jika nyamuk berjalan di atas air secara perlahan tanpa merusak lapisan air, maka lapisan air akan menahan nyamuk tetap berada di permukaan. Nah, nyamuk dapat berjalan di atas air ini karena adanya tegangan permukaan. Contoh lain bisa berupa jarum yang diletakkan perlahan pada permukaan air atau juga permainan gelembung sabun ya. Untuk definisinya, tegangan permukaan adalah gaya yang bekerja pada permukaan tipis fluida yang bekerja pada partikel sehingga menimbulkan tarikan. Ini contoh adik-adik sedang bermain gelembung sabun. Nah, untuk dari definisinya, kita bisa menuliskan tegangan permukaan gamma ini merupakan gaya yang bekerja tiap satuan panjang. Dengan gammanya adalah tegangan permukaan, kemudian F-nya adalah gaya, L-nya adalah panjang. Kita ambil satu contoh, yaitu jarum yang diletakkan di atas permukaan air. Ini jarumnya. Kemudian yang bagian atas adalah udara, yang bagian bawah adalah lapisan air. Maka di kedua sisinya, sisi kanan dan kiri, ini kita lihat jarumnya dari penampang jarum lingkaran ya. Ini ada sisi kanan dan kiri yang masing-masing panjangnya L, ya, ada dua sisi, sehingga rumusnya bisa menjadi gamma sama dengan F per 2L. Kenapa 2L? Karena ada dua sisi ya. Dari penampangnya ini yang menyentuh lapisan air. Nah, kembali lagi ke masalah deterjen tadi. Sebenarnya kita mencuci menggunakan deterjen itu adalah fungsinya untuk menurunkan tegangan permukaan air, sehingga air dapat masuk ke dalam serat kain, dan pembersih pada deterjen itu dapat membersihkan kain dari kotoran. Jadinya intinya menurunkan tegangan permukaan air. Selanjutnya yang berkaitan dengan tegangan permukaan, ada gaya antar molekul. Yang pertama ada adesi. Ini adalah gaya antar molekul atau partikel yang berbeda. Contohnya pada molekul air dengan dinding wadah. Yang kedua ada kohesi. Kohesi ini merupakan gaya antar molekul atau partikel yang sejenis. Contohnya gaya antar molekul air. Nah, selanjutnya yang berkaitan dengan gaya antar molekul ini akan menimbulkan adanya permukaan fluida bisa berbentuk cekung. Ya, jika fluida itu dimasukkan ke dalam wadah akan berbentuk cekung. Contohnya pada air yang dimasukkan ke dalam tabung kecil. Kenapa berbentuk cekung? Ini terjadi karena adesi lebih besar daripada kohesi. Adesi itu yang berlainan jenis ya, gaya tarik antar molekul yang berlainan jenis, yaitu antara air dengan wadah.
Ini dapat terlihat ketika air dibuang dari wadahnya atau dari tabung, maka dinding tabung akan basah. Sudut kontak antara fluida dengan dinding wadah ini biasanya kurang dari 90 derajat. Gambarnya seperti ini. Ini air masukkan ke dalam tabung. Seperti ini ya. Yang namanya sudut kontak, ini modelnya cekung. Kalau saya gambar ulang. Ini tabungnya. Ini permukaannya fluida berbentuk cekung. Ya, nanti bingung ya kalau dikasih itu. Ini saya hapus saja. Nah, ini berbentuk cekung. Yang namanya sudut kontak yang ini, yaitu sudut yang dibentuk oleh permukaan fluida dengan dinding. Ini kalau kita perpanjang permukaan fluidanya, ini dindingnya. Nah, ini yang namanya sudut kontak atau theta. Yang di sini juga ada sudut kontak. Nah, meniskus cekung. Yang kedua ada meniskus cembung. Meniskus cembung ini kalau permukaannya berbentuk cembung ya, contohnya raksa dimasukkan ke dalam tabung. Ini terjadi karena kohesi lebih besar daripada adesi. Dapat terlihat ketika raksa dibuang, maka tabung cenderung kering. Sudut kontak antara permukaan fluida dengan dinding wadah antara 90 sampai dengan 180 derajat. Contohnya ini. Jadi ini permukaannya bentuknya cembung. Bisa juga contoh lain itu air yang ada di atas daun talas ya. Contoh meniskus cembung. Untuk yang ini, jika kita gambarkan permukaannya, ini wadahnya ya, maka modelnya cembung seperti ini. Nah, sudut kontaknya berarti sudut antara permukaan ini dengan wadah. Ini wadahnya, jadi yang ini sudut kontaknya. Ini tetanya berkisar antara 90 sampai 180. Ini sudut kontaknya. Ini namanya meniskus cembung. Selanjutnya ada kapilaritas. Apa itu kapilaritas? Kita lihat dulu gejalanya. Contohnya seperti ini. Sawi yang dimasukkan ke dalam zat cair yang ada pewarnanya, maka lama-kelamaan pewarnanya akan naik ke ujung sawi sehingga warnanya bermacam-macam seperti itu. Kemudian ada contoh lain, ini ada pewarna di air, kemudian dikasih tisu. Nah, yang tengah ini yang semula airnya jernih, tidak berwarna, karena ini ada tisunya, dia akan ada gejala kapilaritas merembet ke sini, akhirnya yang tengah jadi berwarna seperti itu. Gambar yang ketiga ini contoh yang sering kita alami. Misalkan kamar kita itu berdekatan dengan kamar mandi ya, dan kamar mandinya mungkin belum dikeramik, maka dinding kamar kita akan basah atau lembab. Ini karena adanya gejala kapilaritas. Nah, jadi gejala kapilaritas itu adalah gejala naik atau turunnya permukaan fluida pada pipa kapiler karena adanya tegangan permukaan. Jadi ini masih ada kaitannya dengan tegangan permukaan yang tadi.
Contoh naiknya air dari akar ke daun, atau naiknya minyak pada kompor minyak, atau basahnya dinding kamar mandi. Nah, untuk rumusnya kapilaritas itu sama dengan Y 2 gamma cos theta per rho GR. Dengan Y ini adalah naik atau turunnya fluida pada pipa kapiler. Kenapa dinamakan pipa kapiler? Karena naik turunnya ini biasanya pada serat-serat atau pipa-pipa kecil, ya, pipa kapiler sangat kecil, ya. Kemudian tetanya adalah tegangan permukaannya. Sedangkan theta adalah sudut kontak. Rho adalah massa jenis fluida. G percepatan gravitasi, sedangkan R jari-jari pipa kapilernya. Ini rumus untuk kapilaritas. Selanjutnya kita belajar tentang viskositas fluida. Apa itu viskositas? Viskositas itu adalah kekentalannya. Jadi pada fluida itu bisa dibagi dua bagian besar, ya. Yang pertama fluida ideal. Fluida ideal itu kecepatan aliran fluida di semua titik sama. Contohnya air. Nah, misalkan ini saya beri warna beda aja. Misalkan ini ada air mengalir, ya. Kita bagi menjadi beberapa lapisan. Airnya mengalir. Nah, kecepatan aliran fluida, misalkan di tepi ini, ya, dengan di bagian ini, bagian ini, dan bagian tepi, ini semuanya kecepatannya sama. Yang satunya ada fluida tidak ideal atau karena dia kental, ya. Ciri-cirinya kecepatan aliran fluida ini di tiap titik berbeda. Contohnya pada oli, pada sabun cair, kecap, pokoknya yang kental-kental itu. Saya gambarkan kecepatan alirannya. Mungkin bisa digambarkan seperti ini. Ini V1, V2, V3, V4, V5. Ini semuanya tidak sama. Yang sama antara V1 sama dengan V5. Kemudian V2 sama dengan V4. Nah, kecepatan maksimumnya
Vmax-nya ada di V3. Jadi paling cepat ada di V3. Ini saya titik-titik ya. Nggak bisa lurus. Yang paling tengah ini V3 itu adalah Vmax-nya. Kecepatan aliran maksimumnya ada di tengahnya. Jadi di semua titik ini untuk fluida kental atau viskos itu kecepatannya tidak sama. Nah, kita lanjutkan. Untuk viskositas fluida ini misalkan kita punya kelereng ya, kita jatuhkan pada cairan kental, misalkan oli. Maka di sini nanti di dalam fluida kental dia akan punya berat ya. Kemudian ada gaya angkat ke atas atau gaya Archimedes. Kemudian ini pinggir-pinggirnya dia punya gesekan. Jadi ciri-ciri fluida kental salah satunya juga adalah adanya gaya gesek. Nah, menurut percobaan gaya geseknya ini, gaya gesek atau ini pada fluida itu sama dengan K eta kali V. Nah, jika yang kita masukkan itu bola pejal, jika bendanya ini bola pejal atau kelereng mungkin ya, bola pejal, maka dari percobaan diperoleh K sama dengan 6 pi R, sehingga persamaan ini akan menjadi gaya geseknya 6 pi R eta kali V. Ini disebut dengan hukum Stokes. Di sini hukum Stokes, karena yang menemukan Pak Stokes ya. Nah, selanjutnya untuk yang gambar ini bisa kita uraikan. Jadi ini W, FA-nya saya taruh ke atas ya. Kemudian FF. Ini jika kelereng atau bola pejalnya kita masukkan blung gitu, maka nanti dia akan mengalami kecepatan terminal namanya. Kecepatan terbesar konstan. Ini dia sesudah ada di fluida ya. Jika benda dimasukkan ke fluida kental, maka akan mengalami gaya gesek F tidak sama dengan 0. Nah, kalau pada fluida ideal itu gaya geseknya sama dengan 0. Pada fluida ideal gaya geseknya sama dengan 0. Nah, jika ini bendanya kita masukkan, maka akan ada perubahan kecepatannya. Jadi ketika masuk lep, baru masuk terus sampai di dalam,
itu ada perubahan kecepatan. Nah, ada istilah kecepatan terminal. Apa itu kecepatan terminal? Yaitu kecepatan terbesar yang konstan apabila benda berada dalam fluida kental. Jadi di rumah kalian bisa nyoba memasukkan kelereng, dimasukkan ke dalam kecap atau ke dalam sabun cair ya, maka dia akan mengalami perubahan kecepatan. Nah, kecepatan akhirnya yang terbesar yang sudah konstan itu namanya kecepatan terminal. Nah, besarnya berapa kecepatan terminal atau VT ini? Bisa kita cari dari gambar ini. Ya. Karena sudah konstan, maka jika sudah konstan, V sudah konstan, maka sigma F-nya itu sama dengan 0 ya. Kita lihat di gambar, yang ke atas ada gaya Archimedes ditambah dengan gaya gesek. Yang ke bawah ada W benda, itu sama dengan 0. Sehingga FA ditambah FF sama dengan W. Kita lanjutkan di sebelah kanan. FA-nya masih ingat ya, sama dengan rho F G V. Volume benda. Kemudian ditambah dengan gaya geseknya yang tadi dari hukum Stokes tadi. Kita pakai yang ini karena bentuknya kita ambil yang kelereng atau bola pejal. Maka kita dapatkan 6 pi R eta kali V-nya ini adalah V terminal. Sama dengan W bendanya, W itu berat, maka sama dengan massa benda kali percepatan gravitasi. Kalau sudah, bisa kita pertahankan yang 6 pi R eta VT di sebelah kiri ya. Nah, sebelah kanan MB massa benda itu kan sama dengan rho benda kali V benda. G-nya gini. Kemudian dikurangi yang ini saya pindahkan ke kanan ya. Rho F biar cantik, VB-nya di depan. Kemudian G. Kalau kita perhatikan dua-duanya punya V, B, dan G. Sehingga untuk ini bisa kita tuliskan VBG rho B min rho F. Nah, kalau kita nyari VT, maka ini bisa kita perkan 6 pi R eta. Nah, jika bendanya tadi, ingat, kita umpamakan bendanya kelereng ya, atau benda bolanya pejal, maka volume benda ini VB-nya sama dengan VB sama dengan 4/3 PR pangkat 3. Maka ini bisa kita tuliskan menjadi VT 4/3. Ini 4 gini ya. Nah, kurang jelas, dihapus saja. Pi R pangkat
V R pangkat 3 ini menggantikan VB ini ya, kemudian kali G, ini G bukan 9, kemudian rho B min rho F per 6 pi R eta. Ini atas bawah bisa kita coret, R nya ini tinggal 2, ini R, sehingga ini bisa menjadi 2 per 9. Nah, ini 9 bukan G. Kemudian R nya pangkat 2, kemudian kali G rho B min rho F per eta. Ini mencari kecepatan terminal. Nah, dengan VT-nya tadi kecepatan terminal, kemudian R jari-jari, G-nya percepatan gravitasi ya, kemudian rho B massa jenis benda, rho F-nya massa jenis fluida, eta adalah koefisien viskositas. Oke, selesai. Terima kasih, semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.